Muhammad Hamim Setiawan, nama pemuda 28 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, ini. Dia berjalan kaki sekitar setahun menuju kota suci Makkah, Arab Saudi. Dengan bekal satu ransel dan bendera mini Indonesia, Muhammad di sepanjang perjalanan mengenakan baju bertuliskan, "Saya dalam perjalanan ke Mekah dengan berjalan kaki." Alasannya melakukan perjalanan ke tanah suci umat Islam itu untuk menguji kekuatan fisik dan spiritualnya. Selain itu, alasan yang lebih penting lagi adalah untuk membagikan pesan harapan, toleransi dan harmoni ke setiap manusia. Muhammad mulai melakukan perjalanan dari kota Pekalongan sejak tanggal 28 Agustus tahun 2016. Perjalanan nekat itu dia jalani dengan kepercayaan bahwa semua orang hanya tamu Tuhan di bumi. Dia mempercayai dalil kitab suci bahwa berjalan adalah bentuk murni dari melakukan ibadah haji. Isi bekal Muhammad menuju Makkah antara lain, berapa kemeja, 2 pasang celana dan sepatu, selusin pasang kaos kaki, beberapa pakaian dalam, kantong tidur dan tenda, obor portabel, ponsel cerdas dan GPS. Dia bepergian dengan cahaya lampu. Berjalan kaki ke Makkah bukan berarti pemuda Pekalongan ini orang tak punya. Dia memiliki bisnis dan perusahaan kontraktor yang berkembang. Hamim adalah sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Semarang. Dia memulai perjalanannya dari Pekalongan pada 28 Agustus. Cara saya menunjukkan kepatuhan penuh saya kepada Allah SWT adalah untuk belajar Islam dari berbagai cendekiawan Muslim dan bertemu orang-orang dengan berbagai macam keyakinan untuk mempelajari budaya mereka dan mematuhi toleransi, ujarnya. Saya juga melakukan jihad yang lebih besar, yang mendisiplinkan diri saya dan mengatasi perjuangan spiritual melawan dosa, kata Muhammad, yang sebenarnya telah berpuasa Nabi Daud dalam 5 tahun terakhir, kecuali selama hari raya agama, sebelum perjalanannya. Muhammad mengaku bahwa dia menghabiskan 2 minggu di sebuah hutan provinsi Banten untuk pengkondisian fisik. Dia juga menghabiskan beberapa minggu di masjid untuk penguatan spiritual. Karena berpuasa, dia hanya melakukan perjalanan di malam hari. Saban harinya, dia mampu menempuh perjalanan setidaknya 50 km saat kondisi fisiknya baik. Jika dia merasa lututnya lemah, dia hanya bisa menempuh perjalanan 10 hingga 15 km. Terlepas dari kerasnya perjalanannya, Muhammad hanya jatuh sakit 2 kali, yakni di India dan Malaysia. Dia hanya makan makanan halal dan tidak memiliki suplemen makanan khusus. Dia hanya mengandalkan madu yang dicampur dengan air untuk membangun kekebalannya terhadap kondisi cuaca buruk 2016 lalu. Ia melewati berbagai negara dengan berjalan kaki, istirahat di masjid, menumpang di rumah orang yang ditemui, hingga bermalam di hutan di berbagai negara. Ia lakukan pada tanggal 19 Mei tahun 2017. Ia telah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dengan niat bismillah dia memulai perjalanan itu untuk menempuh jarak kira-kira 9.000 km, sesuai dalam kalender Indonesia. Hari Raya Idul Adha bertepatan tanggal 1 September tahun 2017. Kami menargetkan akan tiba di kota Mekah tanggal 30 Agustus tahun 2017 atau sebelum wukuf, yang berarti Hamim jalan kaki selama 1 tahun, untuk naik haji menempuh perjalanan 9.000 km dan melintasi banyak negara. Kepada Khalij Timas, ia ceritakan perjalanannya. Kami meyakini bahwa berjalan kaki adalah keutamaan dalam menunaikan ibadah haji. Ini yang menjadikan alasan baginya untuk menempuh perjalanan jauh ini. Menguji kekuatan fisik dan spiritual merupakan alasan utamanya untuk berjalan kaki.
Selain keinginannya untuk menyebarkan pesan berupa harapan, toleransi dan keharmonisan hubungan sesama manusia, selama perjalanan, kami menjalankan ibadah puasa setiap hari. Kebiasaan berpuasa setiap hari, kecuali di hari besar agama Islam, telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Kondisinya yang berpuasa, membuatnya hanya berjalan di malam hari. Dalam kondisi fisik yang baik, ia dapat menempuh perjalanan sepanjang 50 km, dan hanya sekitar 15 km jika kakinya merasa capek. Selama perjalanan dari Pekalongan Jateng ke Tanah Suci mengalami sakit sebanyak 2 kali, yaitu ketika di Malaysia dan India. Ia tidak meminum suplemen khusus, melainkan campuran air dan madu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dari perubahan cuaca di negara-negara yang dilalui. Perbekalan yang Hamim bawa yaitu kaos dan celana, 2 pasang sepatu, kaos kaki, pakaian dalam, kantung tidur dan tenda, lampu, telepon pintar dan GPS. Seluruh perlengkapan dimasukkan dalam sebuah tas punggung, yang di luarnya terpasang sebuah bendera mini Indonesia. I'm on my way to Mecca barefoot. Tulisan itu ada di kaosnya, maksud Hamim untuk memberi pesan kepada orang-orang yang ditemui di perjalanan tentang misinya menuju Mekah di Arab Saudi. Muhammad Hamim Setiawan meski masih pemuda, dia bukan orang miskin. Dia punya usaha kontraktor yang lagi berkembang. Semua itu dia tinggalkan demi menjalankan misi ini. Dia bawa sejumlah uang secukupnya selama di perjalanan. Saya tak pernah meminta-minta, namun saya selalu bertemu orang yang memberi makanan dan bekal lain, kata Muhammad Hamim Setiawan, dikutip Khalij Times, sebuah media besar di Uni Emirat Arab. Hamim pun sering bermalam di rumah ibadah agama lain, itu tak jadi masalah, dan dia akui mendapat sambutan yang baik serta toleransi yang sangat bagus. Saya disambut di kuil Buddha di Thailand, diberi makanan oleh warga desa di Myanmar, bertemu dan belajar dengan ilmuwan muslim berbagai negara di sebuah masjid di India, dan berteman dengan pasangan Kristen asal Irlandia yang bersepeda di Yangon. Terang Hamim, dia percaya bahwa berhaji tak hanya soal interaksi dengan sesama muslim, namun juga manusia dari berbagai keyakinan berbeda. Pemuda ini pun merasakan bagaimana hangatnya toleransi dan bertemu dengan orang-orang beda agama. Sikap toleransi adalah bagian dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Pertemuan itu membuatnya makin kuat untuk melanjutkan perjalanan. Meski uang pas-pasan, selamat menunaikan ibadah haji. Mas Hamim Syaufani Solihin berusia 73 tahun, ayah Hamim, mengatakan saat itu anaknya berangkat ditemani 2 orang rekannya. Namun sesampai di Kabupaten Tegal, kedua temannya menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan. Syaufani menuturkan, sebelum berangkat anak bungsunya tersebut menargetkan 2 tahun perjalanan pulang pergi ke Mekah. Bilangnya 2 tahun perjalanan pulang pergi, kata Syaufani, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2017. Namun saat komunikasi terakhir dengan anaknya, Syaufani mengaku Hamim belum memutuskan kapan akan kembali ke Kabupaten Pekalongan. Hamim, kata Syaufani, rencananya akan berkelana ke Mesir setelah menunaikan ibadah haji. Katanya mau ke Mesir dulu kalau sudah selesai haji. Waktu saya tanya pulangnya nanti jalan kaki lagi atau gimana, dia bilang belum tahu juga, apa melampah jalan kaki atau naik kendaraan, katanya. Terkait perjalanan Hamim ke Mekah, Syaufani mengatakan niatan itu telah diutarakan alumnus Fakultas Ekonomi UNES itu sejak duduk di bangku kuliah. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Hamim sejak itu. Persiapannya 3 tahun, tidak ada yang aneh.
Hanya perbanyak puasa dan ibadah, terang Alfani yang masih bekerja mengurus koperasi keluarga. Sejak mengutarakan niatnya itulah, kami mulai mempersiapkan segala keperluan. Mulai dari perizinan hingga meminta restu ke beberapa kiai di Pekalongan ataupun di luar Pekalongan. Kami memulai perjalanannya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22. Banyak tamu baik dari Pekalongan hingga Jakarta yang mengantar kepergian Hamim. Dia tidak minta apa-apa. Hanya minta didoakan. Saya yang tanda tangan surat pernyataan izin di kantor agama Pekalongan, ucap dia. Hamim telah menempuh perjalanan selama 9 bulan dan saat ini alumni UNES itu telah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kami menargetkan akan tiba di Tanah Suci beberapa hari sebelum Idul Adha.